ini apa? Iya. Tidak baik. Tidak baik. Iya, seperti telepon. Karena dia berbicaranya keras. Kita harus berbicara yang sopan dan pelan. Habis itu ada apa lagi? Betul, kita di kelas harus berteman. Nah, iya, kalau tidak berteman begini, dia dapat silang. Habis itu, selain itu ada apa lagi nih? Tempat sampah. Apa yang dibuang di tempat sampah? Sampah. Biar kelasnya apa? Bersih. Nah, kita harus membuang sampah pada kalau ini please jangan lagi. Buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah sembarangan kelasnya jadi apa? Kotor. Tidak kelasnya kotor? Tidak mau. Terus ada apa lagi? Iya, dia merapikan mainan. Selesai bermain, mainannya dirapikan, dibereskan. Berhamburan, betul. Kalau kelasnya berhamburan, maka kelasnya tidak bagus, tidak dilihat kalau berantakan. Tidak. Nah, yang ini ada apa lagi ya? Saya ngapain? Berpelukan. Kalau yang ini? Dia berantem. Kita di sekolah harus berteman dan saling menyayangi. Iya, berpelukan dengan teman. Nah, berpelukan, saling menyayangi dan saling memaafkan. Kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa ya yang akan kita buat hari ini? Ada apa lagi? Sebelum belajar kita biasanya apa? Sebelum belajar baca apa? Baca bismillah boleh, dan itu membaca doa. Kita berdoa. Nih, gambar apa dia? Dia sedang sholat atau berdoa. Sebelum belajar, sebelum melakukan kegiatan, biasakan selalu berdoa. Mau sebelum belajar kita berdoa, sebelum makan kita berdoa, sebelum pulang sekolah juga berdoa. Setuju tidak nih kalau yang ke sekolah berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan? Setuju. Berarti kesepakatan kita yang
jempolmu? Mana dua telunjukmu? Mana dua jari tengahmu? Mana dua jari manismu? Mana dua kelingkingmu? Tepuk tangan untuk kita. Oke, sudah siap untuk menempel? Iya. Sebelum terima kasih, good job. Setuju keyakinan kelas pertama kita berdoa sebelum dan sesudah kegiatan? Setuju. Sekarang yang kedua, siapa? Kira. Yang kedua itu adalah sini. Berbicara yang sopan. Sekarang boleh ditempel di situ. Berbicara yang sopan. Oke. Sekarang yang sudah boleh duduk. Terima. Oke. Sekarang Kayla, yaitu kita harus saling memaaf. Setuju. Sekarang boleh ditempel. Oke. Nah, setelah itu ada apa lagi yang nomor 4 siapa? Duduk dulu yang lain. Yang nomor 4 siapa? Itu. Siapa namanya? Husna. Ayo Husna. Kita harus saling menyayangi. Permisi teman. Boleh. Yang oke. Itu adalah saling menyayangi. Nomor 5 siapa? Ria. Ayo Ria. Membuang sampah pada tempat. Setuju? Oke, terima kasih. Pas dulu. Good job. Yang sekarang Farsha adalah apa ini kesatuan kelas kita? Membereskan mainan. Kita harus selalu membereskan mainan pada tempatnya. Oke. Ya, oke. Yang terakhir adalah sabar menunggu. Apa? Sabar menunggu giliran. Ya, oke. Teman-teman, lihat kita di sini sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ada apa? Berdoa sebelum dan sesudah makan atau kegiatan. Setuju? Yang kedua, berbicara sopan dan pelan. Setuju? Yang ketiga, saling memaafkan. Setuju? Yang keempat, berteman dan saling menyayangi. Setuju? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Setuju tidak membuang sampah pada tempatnya? Setuju? Oke. Merapikan mainan selesai bermain. Setuju? Oke. Terus sabar menunggu giliran. Setuju? Oke, good job. Sekarang tadi sebelum belajar kan kita juga harus berdoa. Ingatkan lagi ya. Habis itu berbicara dengan teman juga harus pelan. Yang ketiga saling menyayangi. Dan juga kita harus saling memaafkan. Oke. Dan juga membuang sampah pada dan merapikan mainan. Sabar menunggu giliran. Oke teman-teman, hari ini sudah setuju ya dengan keyakinan kelas yang kita buat? Oke? Setuju? Setuju. Oke. Berarti Ibu akhiri dulu ya. Dengarkan Ibu dulu saja. Ibu akhiri dulu. Kalau ada orang mengucap salah, jangan lupa untuk apa sayang? Menjawabnya. Oke.
Selalu semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana ceriamu? Ini ceriaku. Oke, terima kasih.
positif. Nah, penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya yang positif yang akan kami sampaikan, di mana apa itu disiplin positif? Apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu yang apa yang muncul di benak Yan tentang disiplin positif itu seperti apa? Ada? Yang sekiranya muncul. Nah, di sini yang ulun ambil itu disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ternyata benar kita kan selama ini kan memberikan penghargaan loh kepada anak itu sekira anak itu misalkannya apa ya, melakukan apa yang kita inginkan. Ternyata setelah belajar itu ternyata kurang efektif. Kenapa? Karena itu bukan kesadaran dirinya sendiri yang muncul, tapi dia itu melakukan disiplin positif itu karena ada yang ingin ingin dicarinya, ingin mungkin misalnya dari stiker atau apa. Nah, ternyata seperti itu. Nah, itu tujuan disiplin positif itu menanamkan motivasi inklusif pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dia itu melakukannya mungkin atas niatnya sendiri. Kan kalau kita memberikan imbalan, oh nanti aku seperti ini, aku dapat ini. Nah, yang kita harapkan kan dia melakukan itu dengan kesadaran dirinya masing-masing. Nah, manfaatnya itu melatih dan membangun kepribadian siswa yang baik, membiasakan siswa dengan hal yang baik dan bermanfaat, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efektif, aman dan nyaman. Itulah yang kita harapkan untuk menerapkan disiplin positif ini. Bagaimana penerapannya? Nah, jadi dari penerapan itu mungkin kita bisa memberikan motivasi kepada siswa. Itu kita juga tidak memberikan ancaman, hukuman ataupun penghargaan kepada mereka. Terus itu bersama-sama menjaga kelas, karena sesuatu yang dilakukan kita tidak bisa membuat sendiri. Nah, kenapa sih penelitian melakukan perlakuan kelas? Kalau perlakuan kan kadang-kadang anak itu kayak terikat atau tertekan. Kalau keyakinan kan jadi dia harus menyadari bahwa keyakinan misalnya sampah itu misalnya harus dibuang ke tempat sampah, misalnya seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi ini ada berkaitan juga dengan kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Kira-kira ada yang sudah pernah dengar loh. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Kira-kira bertahan hidup ini terdiri dari apa itu, Bun? Kita sebagai manusia itu bertahan hidup, kita tuh membutuhkan apa? Ya, makanan, ya, sandang pakan, pakaian, kesehatan kan itu termasuk dari bertahan hidup. Terus selain itu juga kita pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kita ingin dihargai, kita menyayangi orang menyayangi kita kan seperti itu. Terus penguatan. Nah, di sini penguatannya seperti apa, Bu? Kalau misalnya pasti bisa motivasi. Nah, kalau kebebasan, nah bisa bebas berpendapat. Kalau dia bebas berekspresi, bebas bermain, kan kayak gitu. Kalau kesenangan,
kita pun sebagai guru ingin merasa senang, ingin merasa tertawa, yang mana? Di sini, nah, 5 posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira di antara kelima ini kemudian yang lebih pas untuk kita lakukan tuh yang mana? Posisi kontrol sebagai teman. Kira-kira alasannya apa? Sebenarnya kalau kita sebagai teman, kami merasa bebas mengutarakan pendapatnya, bebas bermain, tapi kan segala teman, jadi kita terbebani akan betul-betul yang kita Sampaikan, dia bisa menerima ya. Ada yang lain? Penghukum. Nah, kita itu kalau penghukum itu kan biasanya kita bersuara keras tuh, atau ibaratnya matanya melotot, terus kadang-kadang menuduh anak. Kan kalau itu kan seperti penghukum ya. Nah, di sini kan kadang-kadang juga kita bisa misalnya anak itu terlambat, kita seperti terlambat lagi terlambat. Kamu selalu terlambat, misalnya seperti itu kan. Nah, jadi itu kira-kira tuh perasaan murid itu pasti kayak merasa akan muncul sesuatu yang akan beda mungkin ya dengan kita karena oh guru ini pemarah banget, misalnya kenapa guru ini kayak gini. Nah, kalau ya coba kalau di bagian penghukum, kalau kita sebagai penghukum. Nah, tetapi kalau kita sebagai teman itu tadi seperti dikatakan Bunda Rusmi kan kita bisa misalnya duduk sama kan. Nah, kalau di sini itu pasti senadanya kita adalah nada yang sama. Kita pasti kalau kawan-kawan kan ibaratnya bahasa kita pasti tidak terlalu yang juga bisa sambil bercanda. Nah, jadi di sini bisa terus dia merasa tapi bukan yang menyebut bagaimana sih kamu tentang misalnya yang kata-kata akan kita keluarkan misalnya kalau kamu kan misalnya sudah berjanji misalnya hari ini dalam pelanggan kamu bisa sambil tidak marah kepadanya. Perasaan siswa itu mungkin senang, dia itu senang karena dia merasa guru ini menghargai, guru ini juga tidak memarahi. Tetapi ternyata kalau kita sebagai teman saja itu kita pasti anak itu akan merasa ada sesi negatifnya, yaitu kalau misalnya aku berbuat salah, guruku pasti akan membela aku. Misalnya besok aku terlambat, aku tidak akan dimarahi. Nah, itu kalau di posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sebagai teman, ketika nih guru sebagai teman dengan anak, nah ada sesi negatif dan sesi positifnya. Nah, kalau pada pembuat masalah pembuat merasa bersalah itu, mungkin kita kayak membanding marah lah kita menyampaikan kepada anak itu kalau kita sedih misalnya kenapa sih terlambat lagi misalnya kamu ini misalnya merasa kecewa ini misalnya sangat kecewa karena kamu misalnya sudah berjanji untuk tidak terlambat tapi kamu terlambat perasaan siswa kan pasti dari kata-kata kecewa atau apa sudah mengecewakan misalnya seperti itu. Nah, terus tuh juga misalnya posisi ini ternyata ya pada pembuat permasalahan pada pembuat merasa bersalah ini ternyata dia lebih berbahaya dari penghukum. Karena kalau penghukum itu kan dia akan meluapkan, dia akan marah misalnya dengan kita. Jadi pada menyampaikan. Tapi kalau dia di sini dia akan kayak memendam. Itu akan membawa dia dengan cara itulah kekurangannya. Ada sih kan bahaya dari posisi penghukum karena emosinya tersimpan pada diri sendiri ya, tidak seperti penghukum yang melupakan amanahnya sehingga bisa jadi untuk sangat tergantung kita juga kalau kita
Terus itu kita juga lebih mendekatkan diri kepada anak. Nah, apakah misalnya kamu tahu kita misalnya melakukan kegiatan di sekolah seperti apa? Terus misalnya kamu jawab ya, kira-kira jadi di sini nih Bun, di pemantau ini kita anak itu memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi kita ini hanya membimbing, misalnya dia terlambat atau misalnya dia tuh misalnya kenapa terlambat, bagaimana misalnya cara kamu mengatasi agar misalnya kita tidak terlambat lagi, seperti itu contohnya. Mungkin kalau di anak usianya sudah mulai sih kalau seperti itu, mungkin misalnya anak misalnya bermain-mainan, nah kita bisa kan misalnya bagaimana kita misalnya kalau misalnya hujan kita harus bilang apa, seperti itu. Mungkin dia mengatakan misalnya dengan cara apa kamu menyelesaikan masalah, misalnya ada teman yang marah. Nah kalau yang belajar di sini posisi kontrol seorang guru itu paling penting, kemudian manajer. Setelah itu ini juga ada kegiatan biar dilakukan kalau kita membuat pelatihan kita akan terlalu tinggi. Misalnya nih, oh ternyata ada sampah, berarti dia harus mengambil sendiri tanpa ada ancaman atau perintah atau hukuman dari kita. Dia sudah berinisiatif untuk mengambil sendiri. Nah, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Keyakinan kelas itu kan tidak mungkin ya kita melakukan sendiri, berarti itu bukan keyakinan tapi peraturan kita. Misalnya kita ini misalnya hari misalnya datang jam 8, anak terbiasa membuang sampah, berarti itu kan tidak ada interaksi antara anak. Kalau anak usia besar kan kita bisa menyampaikan apa yang mereka inginkan untuk menjadikan sekolah kita misalnya lebih aman, nyaman. Tapi kalau anak usia ini kan mungkin kita bisa menunjukkan berbagai contoh atau gambar, misalnya anak setuju atau tidak untuk melakukan ini, seperti itu. Ini juga ada pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada berbagai tahap. Yang pastinya keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Setelah itu, kita juga membuat pertanyaan yang bersifat umum, tidak yang harus pertanyaan itu mungkin yang kurang dipahami anak, mungkin kita bertanya yang sekiranya dipahami anak. Terus kita juga senantiasa dalam bentuk positif. Jadi sebuah keyakinan kelas yang kita bangun itu ya pastinya harus bernilai positif. Nah, setelah itu juga kalau kita membuat keyakinan itu jangan terlalu banyak pun. Jadi kita misalnya kalau lebih dari ini itu bisa pulang. Nah, yang penting keyakinan kelas yang kita bangun itu mudah diingat anak dan itu bisa diterapkan anak setiap hari. Nah kalau misalnya kita nih misalnya memberikan yang terlalu berat kan siapa tahu dia terlalu banyak tuh dia lupa apa sih tadi keyakinan kelas kita gitu. Nah itu menyusunnya pun dengan harus kesepakatan kita bersama.
dapat apa yang disampaikan di situ, bisa bertanya kira-kira keyakinan kelas apa yang diharapkan. Misalnya kita kalau misalkan sebelum belajar kita biasanya apa, misalnya berdoa. Kalau belajar nasi ini misalnya kita mau keyakinan kelas berdoa sebelum kegiatan tidur. Terus itu kita juga kan mencatat setiap yang disampaikan anak apa aja. Jadi dari itu nanti kita bela, kita pilih, kita urutkan dari apa aja yang akan kita sampaikan. Nah itu dari misalnya menyusun dari kata-kata, misalnya kalau yang anak besar ya mungkin kata-katanya kan ada yang kurang positif, negatif. Kalau untuk anak usia kita kan usia kan pasti kita sudah memberikan kata-kata yang positif. Nah, kalau misalkan kita di kelas yang sudah paham kan misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu kan jangan kita melarang sebenarnya kata negatif. Jadi bisa kita ganti dari kata buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Jangan sampai ada menunjukkan kata-kata negatif. Itu juga hasil keyakinan kelas yang kita buat. Jadi dari keyakinan kelas yang kita buat itu setelah itu sampai kita dari 18 itu semua pasti harus setuju agar itu bisa terlaksana. Dan juga jangan lupa untuk memasang, misalnya hasil pelatihan itu nanti suatu kita namanya manusia bisa lupa, jangan anak ya, kita pun bisa lupa. Kalau kita lihat kan kita bisa lagi. Nah dari latar belakang kedisiplinan positif yang dilakukan selama ini kan kesan kurang menarik nih, misalnya atau kaku hingga yang membuat kita misalnya menyusun aksi nyata keyakinan kelas yang berkisar pada dunia dan menyenangkan. Kadang-kadang kan kita misalnya menonton nih misalnya keyakinan kelas yang kita buat ada dari tahu-tahu dari panja tadi kan ada kita melakukan revisi. Setelah itu tujuan dari kita membuat keyakinan kelas itu kan pasti menunjukkan kedisiplinan dan tanggung jawab untuk siswa agar dia misalnya bertanggung jawab dengan yang dia lakukan. Terus menciptakan kelas yang tertib, aman, nyaman. Dan kan kalau misalnya tertib, misalnya anak terbiasa antri, terus anak terbiasa membereskan mainannya. Nah seperti itu kebiasaan-kebiasaan kecil. Terus menumbuhkan suasana kelas yang saling menghormati, menghargai. Misalnya dia menunggu, dia berbicara sopan, dia juga bersama-sama. Nah dalam proses mungkin pastilah siswa itu disiplin yang kita harapkan dari keyakinan kelas kita itu mengharapkan siswa kita disiplin, terus memiliki peraturan yang telah dan keyakinan kelas yang kita buat, sehingga kelas kita menjadi aman, nyaman. Nah di sini segitiga restitusi itu juga kalau anak itu punya masalah itu kita ternyata harus apa ya namanya melakukan segitiga restitusi. Nah yaitu proses dialog dengan anak itu tidak hanya misalnya dari ini misalnya berantem, ini rebutan mainan, kita tidak langsung menangis misalnya oh pasti si A ini yang merebut mainan sini karena misalnya ini suka mengganggu teman, kan tidak seperti itu. Kita harus menstabilkan identitas. Misalnya kita menanya anak, ibu misalnya tahu kenapa dia melakukan itu, kan kita dengar alasan kenapa dia melakukan itu apa. Itu kita memvalidasi tindakan salah. Misalnya dia kita ini sebagai manusia tapi pernah berbuat salah. Tidak mungkin manusia itu selamanya sempurna. Itu dan itu kita akan menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kita saling menyayangi teman. Kan kalau kita menyayangi teman berarti kita harus saling berbagi, saling memaafkan. Jadi kita itu kalau misalnya anak itu melakukan kesalahan, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan identitas anak.
pelajarannya mungkin siapa tahu masukkan gas anggun nah ya mungkin dari siapa tahu misalnya ada yang tentang positif lah yang kita udah bisa membaiki. Siapa tahu di kelas 3 ada yang tidak mau makan, kita saling berbagi aja. Mudah-mudahan yang Bun sampaikan itu bisa kita terapkan bersama-sama di kelas ya dengan ya mungkin mungkin itu yang dapat Bun sampaikan. Salam maaf dan terima kasih banyak. Ibu Nabili, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati SPD Aud dari Tingkat Negeri Pembina Kecamatan Simpang 4. Saya mengajar di kelompok B3. Saya adalah teman sejawat dari Bu Mirnawati, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni mengenai keyakinan kelas dalam penerapan disiplin positif. Keyakinan kelas sangat penting sekali sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Tujuannya agar tercipta kenyamanan peserta didik melalui penerapan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas dapat membantu proses pembentukan karakter peserta didik sehingga peserta didik mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah diterapkan. Cukup sekian testimoni dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.